Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyul dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan pengajian kita, pengajian bulanan, bahas materi-materi ketauhidan. Semoga ini menjadi wasilah ilmu bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal saleh. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, materi yang kita kaji malam ini terkait dengan masalah pengobatan, ya, di mana sejak era jahiliyah sampai sekarang ada sejumlah fenomena pengobatan, ya, orang itu berobat dari penyakit badan, dari penyakit fisik, tetapi justru dia malah apa? Kehilangan agama, justru dia malah murtad. Ya, karena apa? Karena pengobatan yang salah. Bukan hanya obatnya yang salah, ya, tetapi tempat berobatnya juga salah. Ketika seseorang itu sakit, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan sakit kepada kita, maka hendaknya kita bersabar. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Ya, ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah satupun musibah termasuk sakit menimpa melainkan atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama kalau kita sakit, kita menyadari bahwa hal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Kemudian Allah memberikan solusi. Ya, pertolongan pertama ketika kita sedang sakit ditimpa musibah ini. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Al-Qamah mengatakan huwa rajulu tusibuhul musibah, ya, fa'arafa annahu min billah fayasbir wa yaslam. Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu adalah seorang yang ditimpa sakit, ditimpa musibah, kata Al-Qamah. Kemudian dia sadar bahwa musibah itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu semata-mata dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fayasbir wa yaslim. Ya, fayasbir wa yusallim wa yaslam wa yarda. Maka dia bersabar dan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala dan taslim, menerima sepenuhnya. Itu langkah pertama. Kalau kita sakit, maka yakini bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar.
Artinya bersabar di sini seperti yang tadi disebutkan oleh Alqamah tadi. Ya, yusallim, yarda. Dia ridha, dia taslim. Kebalikan dari ridha, kebalikan dari taslim itu adalah apa? Protes, jengkel, protes, marah. Ya, merasa jengkel, protes, ya, marah, dan lebih buruk dari itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar itu tidak melakukan hal seperti itu. Ya, bersabar itu tidak menunjukkan protes kepada takdir Allah atas sakitnya, tidak apa? Tidak jengkel, apalagi sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan aw biqaumin khairan ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu suh." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada satu kaum atau kepada seseorang, maka Allah akan uji dia. Diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan bala. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap ujian Allah, maka dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang sakit, barang siapa yang jengkel, protes, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu suh, maka dia hanya akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab At-Tauhid setidaknya ada 4 atau 5. Ya, setidaknya ada 4 atau 5 pembahasan yang berkaitan dengan pengobatan. Ya. Tidak di dalam satu judul khusus, tetapi terpisah-pisah. Yang pertama di pembahasan tentang hadis Ibnu Abbas yang panjang tentang man haqqaqa at-tauhida dakhala jannah bighairi hisabin wal azab. Siapa yang menyempurnakan tauhidnya, niscaya dia akan apa? Masuk surga tanpa melewati hisab, tanpa melewati perhitungan amal ataupun azab. Di sana dibawakan hadis Abdullah bin Abbas, ya, tentang pertanyaan Sa'id bin Jubair kepada muridnya, ayyukum alladzi ra'al al-kaukab alladzi anqadha al-barihah. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang berjalan, bintang yang jatuh? Salah seorang muridnya Sa'id bin Jubair mengatakan, saya. Walakin lam akun salat. Aku tidak sedang salat. Kata beliau. Lakin ludirtu, aku disengat kala jengking. Aku disengat kala jengking. Penyakit, sakit. Apa kata Sa'id bin Jubair? Sama sanata. Kamu sakit. Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu lakukan? Salar itu. Aku minta diruqyah. Aku minta apa? Diruqyah, pengobatan yang syar'i. Ya. Sama amalah ta'adzari, ditanya lagi. Apa alasan kamu? Apa argumen dalil kamu minta diruqyah? Kalau haditsun haddatsana Musya'ib dan seterusnya, Nabi SAW mengatakan apa? La ruqyata illa min ainin aw sumatin. Ruqyah yang paling mujarab itu kalau dibacakan kepada orang yang sakit sebab ain, sebab pandangan hasad atau komentar hasad seseorang kepadanya, atau humah. Ya, humah itu tersengat binatang berbisa. Termasuk apa tadi? Sengat kalajengking, digigit ular, ya, disengat lebah dan sebagainya. Kemudian di bab yang
berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang seorang sahabat yang memakai apa? Yang memakai gelang di tangannya. Ya. Hadis Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi melihat ada seseorang pakai gelang di tangannya, orang laki-laki pakai gelang di tangannya. Hah? Orang laki-laki pakai gelang di tangannya. Faqala ma hadhihi? Maka Nabi berkata kepada orang itu, ma hadhihi? Ini ada dua penafsiran ma hadhihi. Nabi bertanya, untuk apa ini? Atau penafsiran yang kedua, Nabi mengingkari, apa-apaan ini? Ya kan? Ma hadhihi itu bisa dua terjemahan. Ya. Untuk apa kamu pakai gelang ini? Kamu kan laki-laki kok pakai gelang. Untuk apa? Ya, atau penafsiran yang kedua, Nabi mengingkari. Laki-laki pakai gelang diingkari langsung. Mahadi, apa-apaan ini? Orang tadi menjawab, minal wahina. Ini gelang pengobatan. Gelang apa? Pengobatan dari sakit wahina. Sakit wahina itu ya, sakit yang menyerang pada tangan atau kaki yang menjadikan lemah sampai lumpuh. Jadi orang itu sehat, tetapi dia pakai gelang. Dia pakai apa? Pakai gelang. Gelang pengobatan, gelang kesehatan. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin gelang sawang itu yang dijual di ya, pinggir-pinggir jalan itu yang dari apa? Dari pipa, dari selang kecil diisi ramuan macam-macam. Ya. Gelang sawang kata mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inziha." Buang itu gelang dari kamu. Fa innaha la taziduka illa wahanan. Gelang itu hanya membuat kamu semakin lemah. Nah, ini pengobatan yang salah dia. Kalau tadi hadis Sa'id bin Jubair tadi, pengobatan yang benar ketika dia digigit apa? Di tengah kalajengking dia berobat dengan ruqyah. Pengobatan yang benar. Kalau ini pengobatan yang salah. Yang kedua nih, ya, pengobatan pakai gelang sawan. Ya, pakai gelang kesehatan itu. Kata Nabi yang sehat, buang itu gelang. Fa inna la tajiduka illa wahanan. Itu hanya membuat kamu semakin lemah. Ya, menunjukkan salah. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan sebaliknya dari tujuan dia. Niatan dia supaya kuat. Dengan pakai gelang itu kuat. Tapi Allah dibalas sebaliknya. Kamu malah jadi tambah lemah dengan pakai itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Kalau sampai kamu mati masih pakai gelang itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Jadi kalau sampai kepada keyakinan bahwa gelang itu yang memberikan kesehatan buat dia, yang memberikan kesembuhan kepada dia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka benar-benar dia tidak akan beruntung karena dia termasuk orang yang apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengobatan yang salah. Kemudian di bab yang berikutnya, Syekh Muhammad rahimahullah ya, bawakan juga judul secara khusus tentang pengobatan, bab maja'a fil ruqa wat tama'im. Hadis-hadis atau ayat yang menjelaskan tentang hukum ruqyah dan tama'im. Ya, apa tama'im? Jimat. Ya, jimat. Orang jahiliyah juga salah satu apa? Metode pengobatan yang mereka pakai adalah ruqyah juga. Ruqyah itu kalau di era jahiliyah namanya pembacaan apa? Mantra. Nah, secara terjemahan bahasanya ruqyah itu mantra. Oleh karenanya ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang ghair syar'iyah.
Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i ini ada yang bid'iyah, ada yang bid'ah, ada yang syirkiyah. Ada yang apa? Syirik. Ada ruqyah bid'ah, ada ruqyah syirik. Nah, Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Dibawakan hadis itu. Ya. Setelah membawakan hadis, ya, innar ruqa wat tama'ima wat siwalata syirkun. Ruqyah itu, ya, sesungguhnya ruqyah siwala itu pengasihan, pelet, wat tama'im dan apa? Jimat. Ya, ruqyah pengobatan dengan mantra-mantra, kemudian pengasihan dan jimat-jimat. Kata Nabi SAW itu adalah syirik. Ya. Maka sebagian orang yang baru masuk Islam tanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan ruqyah kami wahai Rasulullah SAW? Bagaimana dengan ruqyah yang kami kerjakan? Pengobatan dengan mantra-mantra yang kami lakukan wahai Rasul. Kata Nabi, "Aradu alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku mantra-mantra yang kalian baca untuk pengobatan. Fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Boleh pengobatan dengan mantra-mantra itu selama tidak ada unsur syiriknya. Dan pengobatan dengan mantra-mantra, dengan ruqyah yang paling terbaik itu adalah dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan ramuan-ramuan. Dengan ramuan-ramuan yang terbukti, yang mujarab, yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun dipraktekkan oleh para salaf. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah di kitab At-Tauhid. Kemudian bahkan di dalam bab khusus, ya, tapi bukan penyakit secara umum. Dalam bab khusus Syekh Muhammad rahimahullah memberikan judul bab Maja'afin Nusrah. Ya, hadis-hadis atau ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum nusrah. Apa itu nusrah? Halus sihr. Pengobatan kurban sihir. Pengobatan apa? Kurban sihir. Itu disebut nusrah. Ya, ada orang yang diperkirakan dia jadi kurban apa? Kejahatan sihir. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa sihir itu makan kurban. Ya, sihir itu memakan kurban. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu tidak akan menyakiti siapapun, memadaratkan siapapun tanpa izin Allah SWT, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti teman, sihir itu apa? Memakan kurban. Dan semenjak era jahiliyah yang namanya sihir di masa jahiliyah paling banyak. Ya, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu yang namanya sihir itu paling banyak saat itu. Sampai-sampai ada pasarnya. Ya, ada pasarnya. Ya. Di Ukaz itu, di pasar Ukaz itu kalau hari pasaran gitu kan, hari pasaran itu para tukang sihir ya buka lapak siapa yang mau, ya, siapa mau praktek. Bahkan sampai Jabir mengatakan, ya, karena syaitan yang zilli fikulli hayyin, ya, wahid. Di setiap kampung itu ada dukunnya, ada tukang sihirnya. Itu di era jahiliyah. Tapi sekarang lebih parah lagi, ya kan? Sekarang bukan hanya nunggu pasaran, hari pasaran harus ke pasar. Orang sekarang sihir, pengobatan dengan sihir, ya, itu ada majalahnya, ada apa lagi, aplikasinya, ada, subhanallah, ya, di HP itu, smartphone itu banyak sekali masuk ke sana. Nabi SAW su'ila 'anil nusrah, dibawakan hadisnya oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Di sana Nabi ditanya tentang nusrah. Hal sihir bi sihir mislihi. Mengobati kurban sihir dengan
sihir. Mengobati korban kejahatan sihir, tetapi dengan apa? Dengan metode sihir juga. Ya, yang ngobati dukun, ya, yang ngobati sihir, ahli nujum. Nah, gimana hukumnya? Ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Muhammad, dia min amal syaitan. Itu kerjaannya setan. Ya, itu kerjaannya setan. Itu kerjaannya setan. Dari sini kita baca apa? Ucapan Ibnu Qayyim di sini. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yahul sihra illa sahir. Tidak ada yang mampu, ya, tidak ada orang yang mampu mengurai sihir, mengurai ikatan sihir dari orang yang menjadi korban kejahatan sihir kecuali tukang sihir. Maksudnya apa? Itu di era jahiliyah. Di era apa? Di era jahiliyah. Kita baca ucapan Ibnu Qayyim di sini. An-nusratu halus sihri 'anil maqhur. Nusrah itu adalah mengobati korban kejahatan sihir. Wahya nau'an, ada dua bentuk, ada dua metode. Ahaduhuma halun bisihri mithlihi, menggunakan sihir. Mengobati korban kejahatan sihir menggunakan apa? Sihir. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Syirik akbar, kufur. Hukumnya apa? Syirik akbar, kufur. Ini fenomena berobat dari sakit malah murtad ini. Ya, dia berobat malah murtad dia. Ya, dia merasa diri kena gangguan dan sebagainya, dia berobatnya kepada dukun, kepada tukang sihir. Diobati pakai sihir. Wa huwa alladzi min amali syaitan, oleh Nabi SAW disebut itu kerjaan setan. Yang lakukan kayak gitu setan, bukan orang. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, itu yang tadi dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada orang yang mampu mengurai ikatan sihir kecuali tukang sihir. Gimana metodenya? Fayataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhib, fayubzilu amalahu 'anil maqsud. Ya, pasien dan tukang sihir akan memberikan apa? Akan memberikan pengorbanan sesajian kepada setan. Akan memberikan persembahan, pengorbanan, sajian kepada setan. Sesuai bima yuhib. Sesuai apa yang dipesan oleh setan. Nah, setan kan membisikkan apa yang dia mau kepada tukang sihir. Jadi pasien yang sakit dengan kliniknya, dengan apa namanya, tukang sihirnya memberikan persembahan, pengorbanan, ya, kepada setan sesuai yang dimaukan oleh setan. Fayubdilu amalahu al-mashhur. Kemudian setan akan apa? Setan akan meninggalkan korban kejahatan sihir tadi. Ya. Dia akan bebaskan ikatan sihir dari korban kejahatan sihir tadi. Syirik bukan? Syirik akbar. Murtad kalau sampai ada melakukan pengobatan seperti itu. Ya. Ada yang pakai apa? Pakai kambing disembelih, pakai ayam semani disembelih, pakai apa lagi? Pakai telur. Pakai telur. Ada yang dipindah, ya. Dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah tentang fenomena pemindahan sakit itu sudah dibawakan di Kitab At-Tauhid. Ya, ketika beliau memberikan judul bab, ya, lubsul khayti wal halqati wa nahwihima min asy-syirki, lubsul khayti wal halqati wa nahwihima. Ya, li raf'il bala au daf'is syar. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pakai gelang, ya, pakai benang dan semisalnya untuk tujuan tolak bala dan pengobatan itu termasuk syirik. Beliau bawakan ayat. Ya, beliau bawakan ayat.
di sana. Dan juga di dalam beliau bawakan ayat apa? Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni. Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni. La yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Beritahu kepadaku sembahan-sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Sembahan-sembahan kalian selain Allah itu tidak mampu untuk menghilangkan penyakit dari kalian, menghilangkan musibah yang menimpa kalian, menghilangkan keburukan yang menimpa kalian, wala tahwila, ataupun memindahkannya. Fenomena ini sudah ada di zaman jahiliyah, fenomena pemindahan yang mereka istilahkan dengan memindahkan apa? Penyakit dari orang dipindah ke telur, nanti telurnya dipersembahkan untuk jin. Pindahkan ke ayam, nanti ayamnya disembelih. Itu akan Syekh Muhammad rahimahullah ayatnya. Beritahukan kepadaku. Dalam surat Al-Isra itu ya, beritahukan kepada sembahan-sembahan yang kalian ibadah selain Allah SWT itu mereka tidak mampu untuk menghilangkan sakit yang menimpa kalian, menghilangkan keburukan musibah yang menimpa kalian, ataupun memindahkannya dari satu keadaan yang di satu tempat ke tempat yang lain, satu objek ke objek yang lain, tidak mampu. Nah, ini bentuk ya fenomena berobat tapi malah murtad. Jadi apalagi sekarang ya sebenarnya dari dulu dukun itu metodenya sama saja, dukun tukang sihir metodenya sama saja. Semua sakit, semua gejala ya mereka sebut sebagai gangguan, itu dari dulu. Ya, anak kecil demam, oh ini gangguan. Ya, anak kecil rewel, oh ini gangguan. Anak kecil bodoh, nggak sekolah, nggak pinter-pinter, oh ini gangguan. Anak kecil beraktif, nakal, oh ini gangguan. Semua dukun tukang sihir dari dulu begitu. Ya, kalau sampai metode pengobatan yang dipakai seperti tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, min amali syaitan, kerjaan setan bukan kerjaan orang, murtad dia. Ya, gimana metodenya tadi? Ya taqarrabu an-nasir wal muntashir ya ila syaitan bima yuhib fayubtilu amalahu 'anil maqsud. Pasien dan tukang sihirnya ya sama-sama memberikan persembahan kepada setan yang dimau oleh setan, kemudian setan akan melepaskan ikatan sihir dari pasien tersebut. Syirik akbar ini Wassalamualaikum. Demikian juga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah tentang di pembahasan tentang perdukunan. Ya, man atakahinan aw arrafan ya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, ahli nujum, kemudian dia percaya dengan informasi yang dikasih tahukan oleh para dukun itu. Oh, kamu kena gangguan ini, kena gangguan itu, percaya dia. Baru percaya saja ini, belum sampai tingkatan ngasih persembahan. Kata Nabi SAW, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW." Dia telah ingkar kepada Al-Qur'an. Dia telah ingkar kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kata para ulama murtad dia. Jadi iman kepada Al-Quran tidak bisa ketemu dalam hati orang yang percaya kepada informasi dukun. Tidak bisa. Kalau dia percaya pada informasi dukun, maka artinya dia ingkar kepada Al-Quran. Kalau dia percaya kepada Al-Quran, dia harus mengingkari dukun. Karena dukun itu disebut tauhid di dalam Al-Quran. Wasani yang kedua kata Ibnu Qayyim, metode pengobatan yang kedua, an-nushrah bir-ruqyah wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'awat al-mubahah, fa hadza jaiz. Pengobatan orang yang kena gangguan sihir ataupun
pengobatan sakit tadi dengan ruqyah syar'iyyah. Ya, dengan ruqyah syar'iyyah. 3 syarat ruqyah disebutkan oleh Syekh bin Baz di dalam bab tentang pemakaian tadi pemakaian gelang dan semisalnya. Di sana oleh Syekh bin Baz disebutkan 3 syarat. Ya. Yang pertama, kata beliau, bacaan-bacaan yang dipakai dalam pengobatan itu adalah dengan kalimat-kalimat yang diketahui. Dengan bacaan Al-Quran atau dengan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Itu syarat yang pertama. Ya. Bahwa bacaan yang dipakai dalam ruqyah itu adalah bacaan-bacaan yang ma'ruf, yang diketahui. Kalau mantra-mantranya nggak diketahui, ya, artinya tidak harus diperdengarkan. Kalau tidak diperdengarkan, kita nggak tahu dia baca apa ini yang ruqyah ini, ya kan? Kalau cuma qomat kamit nggak boleh berarti, nggak memenuhi syarat. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh bin Baz, an yakuna dzalikal ma'na saliman laisa fihi ma yukhalifu asy-syara' al-mutahhar. Tidak menyelisihi syariat. Bacaan-bacaan yang dipakai itu tidak menyelisihi syariat. Syartu tsalits, syarat yang ketiga yang beliau sebutkan, an la yu'tamad 'alaiha bi dzatiha bal yu'taqad anha sabab min al-asbab insyaallah nafa'ati wa insya'a talabahu al-manfa'ah. Tidak mengandalkan ruqyah itu untuk kesembuhan dia, tetapi untuk kesembuhannya itu semata-mata mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ruqyah itu hanya sebagai apa? Usaha. Hanya sebagai apa? Usaha, sebagai sebab. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Syu'ara, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang akan menyembuhkan aku. Nah, ini metode pengobatan yang kedua. Ya, seperti tadi juga disebutkan dalam kisah Sa'id bin Jubair yang bermudzakarah dengan murid-muridnya, ya, dengan ruqyah. Nabi mengatakan la ruqyata illa min hainin aw humatin. Demikian pula dengan adwiyah wal da'awat al-mubah adwiyah, ya, dengan ramuan-ramuan, ya, dengan jamu dan misalnya dengan ramuan-ramuan yang halal. Syekh bin Baz di sini bawakan sejumlah contoh pengobatan ruqyah yang sudah dipraktekkan oleh para salaf. Ya. Wa min dzalika an tuqra alaihi suratul Fatihah wa tukarrar. Dibacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang. Aw ayatul kursi, atau dibacakan ayat kursi, atau tuqra alaihi kiltahum al-Fatihah wa ayatul kursi, atau dibacakan dua-duanya. Surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Wa min dzalika an yuqra alaihi ayatus sihr lati fil A'raf wa fi Yunus wa fi Thaha. Juga dibacakan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, tentang kebatilan sihir yang ada dalam surat Al-A'raf, surat Yunus dan surat Thaha. Tuqra alaihi ma'an nafs, dibacakan dan ditiup-tiup. Dibacakan kemudian ditiupkan kepada pasien yang sakit tadi. Wa min dzalika qira'atu qul ya al-kafirun wa qul huwallahu ahad wa mu'awwidzatain. Demikian pula bisa dibacakan qul ya al-kafirun, qul huwallahu ahad, dan juga apa? Al-mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas. Kullu hadhihi min ar-ruqa syar'iyyah allati yanfa'ullahu bihal masfur wal mahbus an zawjati aidan. Ini termasuk, ya, ruqyah yang syar'iyyah yang insyaallah bermanfaat bagi korban sihir ataupun yang lainnya. Kullu hadhihi ruqyah syar'iyyah istamalaha ulama. Ini sudah dipraktekkan oleh para ulama.
Ya, metode-metode tadi. Ya. Demikian pula min dzalika ma dzakarahu ba'dul a'immah an kutubil mutaqaddimin. Demikian pula yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, anahu yuqad waraqah sidr akbar. Ya, ambil daun bidara yang masih segar, fatudaqu, kemudian ditumbuk halus, summa tuj'al fil ma', kemudian ditaruh di dalam air, summa tuqra fiha ayatus sihr al-ma'rufah, kemudian dibacakan ayat yang membicarakan kebatilan sihir yang ada dalam surat Al-A'raf, surat Yunus dan surat Thaha. Dibacakan kepada air tersebut, air yang tadi sudah ada apa? Tumbuhan apa tadi? Nah, daun bidara yang segar. Wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatan. Bacakan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Wa yuqra fiha ayatul kursi. Juga ditambah ayat kursi. Summa ya yusrab minhal mashhur awil mahbus ma tayassar. Kemudian diminumkan sebagiannya kepada pasien. Ya. Kemudian yuhad salat hasawat. Ya. 3 kali, diminumkan 3 kali, 3 teguhan begitu. Summa yuqtatal bil basi, sisanya dipakai mandi. Sisanya dipakai apa? Dipakai mandi, berarti campur dengan apa? Dicampur dengan air untuk mandi. Campurkan dengan air untuk mandi. Fayazul biiznillah ma asabahu min as-sir al-habs an zawjati. Insyaallah ya hilang sihirnya. Ya, sakitnya hilang insyaallah. Dan beliau ditanya di kitab ini juga, beliau ditanya di pembahasan ini kitab tauhid, di kitab tauhid, syarah kitab tauhid Syekh bin Baz. Beliau ditanya tentang kalau dibacakan kepada air, ya, airnya dipakai untuk ruqyah, apakah hal itu dibolehkan? Kata beliau boleh. Ya, hal itu sudah dipraktikkan oleh para salaf sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud kata beliau. Ya, dibacakan, ditiup-tiupkan kepada apa? Kepada air, kemudian airnya diminum ataupun airnya dibuyurkan. Ya. Dan memang Al-Quran itu adalah salah satu apa? Obat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai nasihat bagi kalian dan sebagai apa? Sebagai obat. Sebagai obat. Demikian pula madu itu juga disebut dalam Al-Quran sebagai apa? Obat. Ya, dalam surah An-Nahl yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un. Keluar dari perut lebah itu apa? Minuman yang beraneka ragam warnanya, ada obat bagi manusia di dalamnya. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan beberapa bentuk pengobatan. Artinya yang boleh, mungkin itu lebih luas nanti dibahas. Tapi yang jadi catatan kita, ya, ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah itu ketika mereka menghadapi sakit yang keras, menghadapi sakit yang berat, ternyata mereka berobatnya bukan lagi kepada pengobatan-pengobatan yang syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi mereka berobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang jahiliyah. Kalau orang sekarang justru musibah ya. Ya, kalau dia sakitnya semakin parah, apa? Udah enggak percaya lagi sama rumah sakit, sama dokter, sama medis, enggak percaya lagi apalagi sama pengobatan-pengobatan syar'i. Ya, dia justru apa? Berobat kepada dukun, tukang sihir dan semisalnya, kepada jin dan sebagainya kalau semakin parah. Orang jahiliyah tidak, kebalik mereka. Kalau semakin parah, mereka akan berobat kepada apa? Kepada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullah aw atatkumus sa'atu baghtatan aghayrallahi tad'un bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Beritahu kepadaku, kalau kalian ya ditimpa azab, ditimpa sakit, ditimpa musibah, ya, atau datang kiamat mendadak, apakah kalian akan berdoa
kepada sembahan-sembahan kalian selain Allah. Bal yahtadun, tidak, justru kalian akan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaksifu ma tad'una ilaihi syaa. Lalu Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki, Allah akan kabulkan permintaan kalian. Yaksif, Allah akan hilangkan sakit, musibah yang menimpa kalian. Dan kalian akan lupa dengan sembahan-sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau apa? Kalau sakitnya sudah nemen gitu bahasa kita ya kan? Itu mereka justru lupa dengan kesyirikan mereka, lupa dengan sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan sihirnya, lupa dengan dukun-dukunnya, lupa mereka. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massahu." Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah ya, kalau ditimpa keburukan, semisal sakit yang berat, sakit yang parah, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'imah. Dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, sambil berbaring, sambil tidur, sambil duduk, sambil berdiri. Itu orang jahiliyah. Falamma kashafna anhu dhurrahu, ketika dia sudah sembuh, kami berikan kesembuhan kepada dia, sakitnya kami hilangkan, musibahnya kami hilangkan. Marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Lalu dia lupa dengan kami. Kalau sudah sembuh dia lupa dengan kami. Ya, dia lupa dengan kami. Seolah-olah dia belum pernah berdoa minta sembuh kepada kami. Orang jahiliyah. Ya, tapi musibah sebagian orang sekarang, ya, kalau sakitnya semakin parah dia justru malah semakin apa? Semakin syirik menjadi-jadi dia. Ya. Semakin syirik semakin menjadi-jadi. Pada seharusnya kalau dia sakitnya semakin parah itu dia tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad arsalna ila umamin min qablika fa'aqadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Kami timpakan kepada umat-umat sebelum kalian, ya, musibah, penyakit, azab, bencana dan berbagai musibah, berbagai hukuman. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un. Harapannya semoga mereka itu tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga mereka itu tobat, mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harapannya itu. Tapi sayang kata Allah, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Sayang. Hatinya sudah terlalu keras. Sehingga tidak mau tobat kepada Allah ketika ditimpa sakit yang semakin parah, enggak mau. Bertobat, banyak istighfar, mengakui kesalahannya kepada Allah SWT, mengakui dosanya kepada Allah SWT, tidak mau dia. Hatinya sudah terlalu keras. Wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun, ditambah lagi setan malah apa? Malah ngajak-ngajakin dia, ngojok-ngojokin dia supaya berbuat apa? Berbuat kesyirikan yang lebih parah. Dianggap itu baik. Rasulullah SAW. Ini fenomena-fenomena pengobatan seperti ini, ya, kita harus sosialisasikan kepada masyarakat. Pengobatan ketika orang sakit itu oleh Nabi SAW diperintahkan untuk berobat. Tadawu, kata Nabi SAW. Berobatlah kalian. Ya, sebagaimana hadis yang sahih, ya. Fa inna Allah ma anzala da'a illa wa anzalahu shifaan, karena Allah itu tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan pasti menurunkan apa? Obatnya ilal harim, kecuali kematian. Ya. Oleh karenanya kalau sakit berobat, tetapi ketahuilah, ya, berobat itu ada yang berobat yang syar'i yang diperbolehkan dan ada berobat yang tidak diperbolehkan. Berobat yang tidak diperbolehkan ini diantaranya dengan pengobatan-pengobatan yang haram, bahkan sampai pengobatan yang apa tadi? Menjadikannya murtad. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Seharusnya kalau kita sakit itu justru semakin tadarru, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mati husnul khatimah. Ya, kalau sakit jangan malah enggak ke masjid, enggak. Ya, kenapa Pak enggak ke masjid?
aduh nggak enak badan. Ya, istri yang baik pergi ke masjid lah. Nanti kalau terjadi apa-apa, sedang sholat, husnul khotimah, ya kan? Jangan sakit malah nggak ke masjid. Pak, sholat Pak, aduh ini badan lagi nggak enak. Pak, kalau lagi nggak enak badan, harusnya rajin sholat. Ya, kalau terjadi apa-apa sedang sholat, husnul khotimah malah kan. Ya, jangan sakit malah nggak sholat. Ya, Wassalamualaikum. Jangan kalah sama orang jahiliyah tadi. Orang jahiliyah sakit pun malah dia tambah giat, tambah kuat berdoanya kepada Allah dalam keadaan apapun, sambil baring, sambil duduk, sambil berdiri, ya. Kata Allah SWT dalam surat Yunus tadi. Ya, Wassalamualaikum. Kira-kira begitu. Ya, ini secara ringkas terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah pengobatan. Ya, karena yang namanya manusia pasti akan mengalami masa dia sehat, akan mengalami masa dia apa? Diberi cobaan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia cerdas ketika sedang sakit itu. Ya, karena ketika sedang sakit itu kondisi kita sangat lemah. Lahir batin kita sangat lemah. Ya, setan akan semakin gigih menggoda kita. Ya, maka kita harus mengetahui ya penanganan sakit secara syar'i. Ya, penanganan sakit secara syar'i. Wallahu taala alam. Nah, wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.